Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisal Farizi dengan nomor NPM 225030002. Kali ini saya akan membawakan pidato public speaking yang bertema pendidikan. Sebelumnya, latar belakang saya berkuliah di salah satu jurusan yang relevan sekali dengan pidato yang akan saya bawakan kali ini, yaitu pendidikan. Spesifiknya, saya berkuliah di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Pendidikan, Kunci untuk Masa Depan yang Gemilang. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan kita untuk menuju ke masa depan. Seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Perkataan Nelson Mandela ini menegaskan betapa pentingnya pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar proses belajar mengajar di dalam kelas, tetapi merupakan sebuah perjalanan panjang yang membentuk karakter, pola pikir, dan keterampilan pada diri kita. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk merenung sejenak mengenai apa sebenarnya makna pendidikan bagi kita. Bukankah pendidikan adalah alat untuk mengembangkan potensi diri dari setiap individu yang dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang unik? Melalui pendidikan, kita dapat menggali dan mengasah potensi tersebut, sehingga kita dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pendidikan memberikan kita pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Aristoteles pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah pengembangan kebajikan dan kebijaksanaan. Kutipan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan juga fokus pada pembentukan karakter dan moral. Disinilah peran penting para pendidik dilaksanakan. Mereka bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pembimbing dan teladan bagi generasi muda. Para pendidik memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan empati kepada siswa. Dengan demikian, pendidikan dapat menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas dan tentunya kepedulian sosial. Lalu, apa tantangan yang akan kita hadapi di era digital ini? Di era digital ini, kita dihadapkan pada tantangan dan peluang baru dalam dunia pendidikan. Teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengakses informasi. Dengan adanya internet, kita dapat belajar dari berbagai sumber, berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, dan mengembangkan keterampilan baru dengan lebih mudah. Namun, kita juga harus bijak dalam memanfaatkan teknologi. Pendidikan harus tetap berfokus pada pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi. Pendidikan juga harus inklusif dan merata. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kita perlu memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pendidikan ini. Jadi, mari kita dukung program-program yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak di daerah terpencil, serta mereka yang kurang mampu. Dengan memberikan kesempatan yang sama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Seperti yang diungkapkan oleh Malala Yousafzai, satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pena dapat mengubah dunia. Kutipan ini menekankan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan dapat menjadi alat untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan tentunya positif dalam masyarakat. Sebagai penutup, saya mengajak kawan-kawan seperjuangan untuk berkomitmen dalam menghargai dan memajukan pendidikan. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan ini, karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Konfusius dalam risalahnya berkata, pendidikan mengubah pikiran dan pikiran mengubah dunia. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan itu melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Mungkin pidato yang saya bawakan tadi hanyalah menjadi pidato persuasif belaka. Namun, saya mengharapkan kepada kawan-kawan seperjuangan sekalian, terkhususnya yang berkecimpung di dunia pendidikan
langsung agar dapat menciptakan dan membangun pendidikan yang berkualitas yang nantinya akan mencetak generasi-generasi yang cerdas. Saya Muhammad Faisal Farizi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.